بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan anugerah kesehatan dan kekuatan kita dapat melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan kegiatan ini atau segala amal ibadah yang kita laksanakan selama ini senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 30 September dalam sejarah itu tercatat sebagai peristiwa G30S PKI. Jadi G itu adalah gerakan 30 September 1965. Jadi gerakan Partai Komunis Indonesia yang pecah pada 30 September 65 itu betul-betul mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari kaum muslimin, terutama pada rangkaian hari sesudahnya. Ada beberapa hari, mungkin ada juga yang mengatakan ada beberapa minggu di daerah Madiun. Madiun itu kan dengan Ponorogo itu sekitar 40 km mungkin. Nah, di Ponorogo itu ada lagi namanya Kecamatan Jetis. Ya, daerah Jetis itu ada sungai yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, ya, ada jembatannya. Nah, itu konon disitulah ada beberapa tokoh PKI yang dibunuh dan langsung diceburkan ke sungai dari atas jembatan. Jadi mereka, orang-orang PKI itu yang dicari pertama kali itu adalah tokoh-tokoh agama. Jadi siapa-siapa di tempat itu yang ahli di bidang tafsir, di bidang bahasa Arab, itu yang diincar juga. Dan itu gerakannya juga melibatkan ke seluruh wilayah, di mana di situ ada juga oknum-oknum PKI. Jadi bukan hanya di Jawa Timur, tapi di Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi semua ada. Bahkan kalau di Kalsel itu juga ada sampai ke desa malah. Jadi Kalsel itu sampai ke desa, ada seorang tokoh, walaupun dia bukan tokoh agama, tapi orang yang taat beragama, tapi tokoh masyarakat. Namanya Abbas Arsyad. Nah, itu beliau dikejar-kejar dan bersembunyi di parit yang ada airnya, tapi nggak begitu dalam, nggak begitu luas juga. Tetapi di atasnya itu tanaman eceng gondok. Jadi Abbas Arsyad itu sembunyi berendam di air. Jadi hidungnya itu ke atas kan dibukanya, jadi di sela-sela ilok yang lebat itu. Nah, di situ dia mencari hampir 1 jam nggak ketemu, akhirnya pulang mereka. Nah, sekarang apa sih komunisme itu? Kalau isme, tambahan isme itu berarti paham atau kepercayaan atau keyakinan, itu isme. Kalau komunis berarti orangnya. Dari bahasa Inggris itu common. Kemudian universal adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, ekonomi,
yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama. Jadi juga mungkin termasuk istilah sosialis. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan komunis. Jadi komunis internasional, komunisme atau marxisme. Nah, itu adalah ideologi dasar yang pada umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional itu merupakan racikan ideologi dari pemikiran Lenin, sehingga dapat pula disebut marxisme, leninisme. Nah, dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran partai komunis. Jadi secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau lebih dikenal dengan proletar. Nah, di situ ada istilah bahasa Inggrisnya the Holy Family. Tetapi pengorganisasian buruh itu hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Nah, partai membutuhkan peran Politburo sebagai think tank namanya. Dapat diringkas, perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politburo. Jadi komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat. Dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Nah, komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Oleh karena itu, sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pula paham liberalisme. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, Islam tentu sangat berseberangan dengan paham komunisme. Karena paham komunisme itu sangat juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau komunisme di Indonesia itu pernah menjadi salah satu kekuatan besar. Kelahiran Partai Komunis atau PKI itu pada tahun 1920-an istilahnya. Itu kelanjutan dari fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Jadi tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya, ia menjadi salah satu tokoh yang tidak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara. Di Cina, Indonesia, Thailand, Filipina, bahkan Malaya. Jadi ada yang disebut dengan Partai Komunis Malaya. Kalau di Indonesia ya Partai Komunis Indonesia. Kalau di Tiongkok ya Partai Komunis Tiongkok. Di Indonesia perubahan komunisme juga terjadi dengan insiden yang berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban. Tidak berakhir di sana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar ekstapol oleh pemerintah Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka. Nah, jadi gerakan komunisme diawali di Surabaya
Jadi kelahirannya di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda ya. Dan mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri. Beberapa di antaranya adalah Sneplit, ada Brixma, ada Tan Malaka yang masuk setelah Syarikat Islam. Semarang sudah terbentuk. Jadi waktu itu sudah ada juga kelompok-kelompok Muslim yang menamakan dengan organisasi Syarikat Islam. Nah, gerakan komunis itu tadi saya sebutkan dimulai dari Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama FSTP. Nah, awalnya hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo-Eropa saja. Tetapi setelah berkembangnya waktu, berjalannya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Setelah salah satu anggotanya menjadi besar yang bernama Semaon, kemudian menjadi ketua Syarikat Islam Semarang. Komunisme kemudian juga aktif di Semarang, disebut dengan Kota Merah. Setelah menjadi basis PKI pada era tersebut, maka hadirnya SDP itu dan masuk para pribumi berhaluan kiri ke dalam Syarikat Islam, menjadi komunis sebagai bagian cabangnya, yang nantinya disebut dengan SI Merah, Syarikat Islam tapi merah. Ini kerugian yang amat besar ketika kelompok Muslim rela bersekutu atau bekerja sama dalam sebuah organisasi yang sifatnya sangat kontradiktif dengan ajaran agama Islam. Kerugiannya luar biasa. Nah, jadi di sini sebenarnya sikap atau sifat seperti ini sudah dijelaskan, sudah tertera di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang munafik. Di dalam surah Al-Baqarah banyak sekali dijelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau dia berada di kelompok kaum muslimin, oh saya adalah orang-orang yang ikut taat menjalankan agama Islam. Nanti kalau dia berada di kelompok orang komunis, dia mengatakan saya yang sangat loyal terhadap pimpinan kami dan sebagainya. Nanti ada istilah penjelasan yang disebut, kalau di dalam istilah lain ada taqiyah namanya. Taqiyah itu alasan, sesuatu alasan supaya orang itu paham, percaya dan tidak menyalahkan. Taqiyah itu kan begini misalnya, oh kalau ajaran kamu itu, organisasi kamu itu kok begini misalnya. Mengincar orang-orang yang baik, yang soleh, yang kuat, taat agama dan sebagainya. Oh tidak pernah itu, gak bisa. Karena bagaimanapun hidup kita ini harus sama-sama dan harus mempunyai kekuatan bersama. Nah itu namanya berkilat. Itu disebut dengan istilahnya juga taqiyah dalam istilah agama. Jadi mengeluarkan alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan yang orang mendengarnya tidak memburukkan, tidak menjelek-jelekan dia. Ya, makanya kan misalnya banyak paham, banyak sekali aliran-aliran. Yang aliran itu ada yang bertentangan, ada yang tidak. Nah kalau ukuran aliran atau paham yang bertentangan dengan ajaran Islam itu ada 10 macam yang dibukukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau 10 macam itu ada terindikasi dari 10 macam itu, berarti dia sudah menyalahi atau keluar dari paham Islam. Misalnya rukun imannya tidak sama. Pemahaman rukun Islam yang pertama beda. Pemahaman rukun iman beda. Nah sudah pasti itu. Walaupun nanti dijelaskan panjang lebar seperti apapun, ya tetap beda, nggak bisa. Nah maka kalau orang-orang
yang disebut dengan ISE merah, ada sayap kiri, ada sayap kanan. Oh, berarti yang namanya paham komunisme itu ada dua katanya. Nah, disinilah muncul lagi istilah baru. Ada dua. Ada komunisme yang dibolehkan, ada komunisme yang dilarang. Nah, akhirnya kita percaya itu. Padahal itu hanya taktik dan strategi mereka saja untuk merusak mental kita, mentalitas keimanan kita, merusak mentalitas ketauhidan kita. Jadi itu taktik dan strategi. Makanya di dalam organisasi itu kita terutama di Muhammadiyah ada syarat. Kalau ingin kerjasama dengan organisasi lainnya itu, memang kalau yang namanya muamalah duniawiyah itu kan boleh berbaur. Tapi kalau sudah masalah-masalah tauhid, masalah ibadah, itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kalau sudah paham yang berbeda, walakum a'malukum, bagi kamu amal kamu silakan. Walana a'maluna, bagi kami amal kami. Jadi tidak boleh disatukan, digabungkan jadi satu. Kenapa? Karena akan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, itu disebut di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghazwul fikri. Ghazwul fikri itu adalah bagaimana orang-orang yang hebat itu untuk merusak pemikiran terutama anak-anak muda itu ya, supaya pemikiran kita itu menjadi pemikiran yang bersifat yang tadi bisa dirubah kepada dari pemikiran paham tauhid bisa dirubah menjadi pemikiran liberalisme dan lain sebagainya, sehingga nanti dia kalau memaknai surah Al-Fatihah itu menjadi kabur. Kehancuran PKI fase awal bermula dengan adanya persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju, Tan Malaka itu bukan nama tempat ya. Tan Malaka itu nama orang, nama tokoh PKI. Tidak setuju karena komunisme di Indonesia itu kurang kuat, mencoba menghentikan. Tetapi para tokoh PKI lainnya tidak menggubris usulan tersebut, kecuali mereka ada di pihak Tan Malaka. Nah, pemberontakan terjadi pada tahun 1926 sampai 1927 yang berakhir dengan kekalahan PKI. Para tokoh PKI menyalahkan Tan Malaka atas kegagalan tersebut karena telah mencoba menghentikan pemberontakan dan mempengaruhi cabang-cabang PKI. Gerakan PKI bangkit kembali pada masa perang kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan musuh secara misterius dari Uni Soviet ke negara Republik. Nah, saat itu masih ibu kotanya Yogyakarta. Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain. Musuh berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan pandangannya yang murni komunisme. Di Yogyakarta Musuh juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti Diin Aidit. Nah, Musuh dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun di masih daerah Jawa Timur. Tapi sekarang di Madiun, terutama di Ponorogo, yaitu ada 2 buah pondok pesantren terbesar untuk kalangan bukan saja santri-santri dari dalam negeri, bahkan ada yang dari luar negeri. Itu di Ponorogo Gontor dan ada juga Ponorogo Ngabar. Jadi sama-sama di Ponorogo. Ada Gontor itu di Kecamatan Sleman, ada Ngabar itu di Kecamatan Jetis. Jadi antara pondok Gontor dengan pondok Wali Songo Ngabar itu hanya sekitar 3 kilometer. Terindikasi pada waktu itu Soekarno ya cenderung ke kiri istilahnya, lebih dekat kepada PKI, terutama setelah
dekret Presiden 5 Juli 1959. Politik luar negeri Indonesia itu semakin cenderung ke blok timur atau blok komunis Uni Soviet. Indonesia lebih banyak melakukan kerjasama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRT, maupun Korea Utara. Nah, beberapa langkah-langkah politik luar negeri yang dianggap kiri-kirian antara lain adalah Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan dengan Barat. Itu disebut dengan All the Four. Jadi All Established Forces dan NIFO, New Emerging Forces. Nah, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking dan poros Jakarta-Phnom Penh Hanoi, Peking, Pyongyang, yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak blok timur. Kemudian konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Di sisi lain, konflik dalam negeri yang semakin memanas dikarenakan krisis moneter. Selain itu juga terdapat desas-desus bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Militer mencurigai PKI karena mengusulkan angkatan kelima setelah ALRI, ADRI, dan kepolisian. Sementara PKI mencurigai TNI hendak melakukan kudeta atas Presiden Soekarno yang sedang sakit tepat saat ulang tahun TNI. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut kemudian dipercaya menjadi sebab insiden yang dikenal dengan Gerakan 30 September. Disebut dengan G30S PKI. Tetapi beberapa ilmuwan menduga bahwa ini sebenarnya hanyalah konflik intern militer waktu itu. Pasca gerakan 30 September terjadi pengambing hitaman kepada orang-orang komunis oleh pemerintah Orde Baru. Terjadi pembersihan besar-besaran atas warga dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu sebenarnya. Diperkirakan antara lain adalah 500.000 sampai 2 juta jiwa meninggal di Jawa dan Bali setelah peristiwa gerakan G30S September itu. Para tertuduh komunis ini yang ditangkap kebanyakan adalah dieksekusi tanpa proses pengadilan. Sementara bagi para tertuduh komunis tetap hidup setelah selesai masa hukuman, baik di Pulau Buru atau di penjara, tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan ekstapol. Jadi semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok sosial Marxis dan haluan kiri lainnya secara hukum ini masih dilarang oleh pemerintah. Dan komunis sendiri termasuk dalam paham terlarang sebagai dijelaskan di TAP MPRS. Kalau perkembangannya pasca Uni Soviet itu, orang-orang mengira komunisme banyak yang mati setelah revolusi 1989 yang berakhir pada bubarnya Uni Soviet 2 tahun kemudian. Diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun demikian, setelah runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia, terdapat beberapa negara yang masih dipimpin oleh pemerintah Marxis-Leninis itu dengan partai tunggal. Nah, di antaranya adalah Kuba, Laos, Vietnam, Tiongkok, Korea Utara, menyebut ideologinya sebagai Jews yang mereka anggap sebagai
perkembangan dari Marxisme, Leninisme. Nah, meskipun demikian Tiongkok, Laos, Vietnam, dan Kuba telah mengubah sistem ekonominya menjadi lebih terbuka. Nah, di India, komunis memimpin pemerintahan di 3 negara bagian. Ada di Nepal, partai komunis menjadi mayoritas di parlemen. Di partai-partai komunis, Marxis, Leninis lainnya juga mendapat kursi dalam parlemen di berbagai negara, walaupun tidak memimpin pemerintahan. Di antaranya ada Jepang, Rusia, Venezuela, dan Israel. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa paham-paham keyakinan atau kepercayaan yang bertolak belakang, yang bersimpang, yang berseberangan dalam konsep tauhidullah, yang penting kita bagaimana bisa memahami makna dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu adalah untuk memperkuat keimanan kita dengan memahami dan mengamalkan. Sehingga kita tidak mudah tergiur, tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming kepercayaan atau paham-paham yang lain. Yang itu selalu ada di sekeliling kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, dan sebagainya. Jadi kalau prinsip pergaulan, prinsip muamalah duniawi itu adalah di mana kita saling memahami saja. Artinya apa? Tidak saling menghina gitu aja, tidak menghinakan karena perbedaan. Jadi tidak menghina agama-agama, penganut agama yang lain. Gitu maksudnya. Yang penting kita berlaku baik. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.